Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, saya nama Tohari, mahasiswa IAI Al-Aziz semester 3. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf, saya akan mempresentasikan tentang fikih munakahat yang merupakan materi di institusi kami, Institut Agama Islam Al-Aziz. Dosen pengampu kami atau dosen pembimbing kami adalah Ustadz Hasyim Fanirin, SPDI, MPD, yang telah membimbing kami ucapkan terima kasih. Sahabat, teman-teman semuanya, apabila penyampaian kami dalam fikih munakahat, bab yang akan saya sampaikan adalah nikah mut'ah, maka apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Tentang nikah, bahwa manusia secara biologis memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Apakah pria maupun wanita yang bersifat saling membutuhkan. Sehingga Islam mengatur semuanya ini melalui suatu lembaga, yaitu perkawinan atau dikenal juga dengan pernikahan. Proses pelaksanaannya melalui prosedur tertentu. Diikat dengan ikatan pernikahan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, membentuk suatu keluarga yang bahagia, hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyaluran hasrat seksual secara bebas tanpa ikatan pernikahan dalam Islam, perilaku seperti ini dikenal dengan istilah zina. Motif utamanya hanya sekedar mencari kepuasan seksual atau keuntungan materi. Untuk itu, perbedaan mendasar antara perbuatan zina dan tidak zina terletak pada kesucian ikatan perkawinan dan esensi dari tujuan perkawinan ini sendiri. Nah, bagaimana dengan bab nikah mut'ah? Bagaimana tentang nikah mut'ah? Maka saya kutip dari kutipan kitab Fathul Mu'in, ya, Jawazul Mut'ah. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in, nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya, baik pembatasan waktu atau tidak. Ya. Lin nikahil bimuddatin maklumah au majhulatin. Nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya, baik pembatasan waktu ataupun tidak. Sebab ada kesahihan larangan dalam nikah mut'ah atau kawin kontrak. Fayafsudu disihatin nahyi an nikahil mut'ah. Sebab ada kesahihan dalam larangan dalam nikah mut'ah, kawin kontrak, yaitu kawin yang dibatasi waktu pertaliannya. Wa huwal muwaqqatu walau bi alfi sanatin. Dibatasin waktu pertaliannya sekalipun 1000 tahun. Jadi kalau begitu, dalam kitab ini menegaskan itu nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya. Walaupun kontraknya selama 1000 tahun, itu berarti tidak. Ya, nikah mut'ah yang dikatakan kawin kontrak berarti dalam kitab Fathul Mu'in menegaskan nikah itu tidak sah dengan dibatasi berlakunya, baik pembatasan waktu ataupun tidak. Sebab ada kesahihan larangan dalam nikah mut'ah kawin kontrak, yaitu kawin yang dibatasi waktu pertalian sekalipun 1000 tahun. Itu, ya. Kemudian ada yang lainnya, tidak termasuk nikah yang dibatasi waktunya. Bila wali berkata,
Walaysa minhu ma law qad qala zawaztuka muddata hayatika au hayatiha. Ku kawinkan kamu selama masa hidupmu atau hidup wanita perwaliannya. Karena masa itulah tempo pertalian akad nikah. Nah, karena masa itulah tempo pertalian akad nikah. Bahkan akibat nikah itu ada yang sampai mati. Li'annahu muqtadul aqdi bal yabqa asruhu ba'dal maut. Nah, karena masa itulah tempo pertalian akad nikah, bahkan akibat nikah itu ada yang sampai mati. Misalnya, kenapa? Kan ketika suami sudah meninggal, tidak harus langsung ditinggalkan, memandikan, dan ada pewarisan harta pusaka. Jadi dalam Fathul Mu'in menegaskan, apabila ku kawinkan kamu selama masa hidupmu atau hidup wanita perwalinya. Jadi nikah itu adalah selama masa hidup. Jadi ketika sudah nikah itu terputus, manakala hidupnya suami atau hidupnya istri sudah tidak ada lagi di muka bumi atau sudah wafat. Nah, maka tidak termasuk nikah yang dibatasi waktunya. Artinya bukan kawin kontrak ya, bukan dibatasi waktunya. Jadi kalau ku kawinkan kamu selama masa hidupmu atau hidup wanita perwaliannya. Karena masa itulah tempo pertalian akad nikah. Bahkan akibat nikah itu ada yang sampai setelah mati. Misalnya memandikan dan pewarisan harta pusaka. Jadi penegasannya di sini jelas lagi bahwa nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi waktunya itu tidak ada. Yang selanjutnya, dalam nikah mut'ah, laki-laki yang menyetubuhi wanitanya wajib membayar mahar. Wa yalzamuhu fi nikahil mut'ati mahri wan nasabul wal idah. Dalam nikah mut'ah, laki-laki yang menyetubuhi wanitanya wajib membayar mahar. Kemudian adanya nasab anak yang dilahirkan. Dan bagi wanitanya diberlakukan masa iddah. Ya, jadi nikah mut'ah ketika laki-laki memberikan mahar, terus bertemunya juga nasab ketika nanti wanitanya itu mengandung, berarti ada nasab dari anak tersebut, dari bapak tersebut. Dan bagi wanitanya ada iddah. Ya, kenapa demikian? Nah, dalam nikah mut'ah, pihak suami tidak dapat dikenai had. Wa yasqutul had in uqida bi wali wa sahidain. Nah, dalam nikah mut'ah, pihak suami tidak dapat dikenai had jika dinikahkan dengan menggunakan wali dan 2 saksi. Nah, berarti dalam nikah mut'ah ini ya adalah nikah resmi. Karena apa? Adanya calon pasangan perempuan, calon laki-laki, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, terus kemudian ada saksi. Dan kalau sudah zawaz tuka mengatakan kami nikahkan, berarti ada yang menikahkan, ada saksinya 2 wali. Nah, berarti ini bukan nikah mut'ah. Terus bagaimana dengan nikah mut'ahnya? Berarti nikah mut'ah tidak ada juga. Tidak boleh nikah itu dalam kontrak ya. Jadi kitab Fathul Mu'in pun mengatakan bila dalam nikah mut'ah pihak suami tidak dapat dikenakan had. Had itu apa? Hukuman rajam. Ya, hukuman rajam. Kenapa?
Kok tidak dihukum rajam? Karena ada saksinya, ada walinya. Maka bila fa'in uqida bainahu wa bainal mar'ati wa zabal had. Bila akad nikah dilakukan hanya antara laki-laki dan wanita, maka ia wajib dihad. Jadi bila ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan saja, tanpa adanya saksi, tanpa adanya wali, tanpa adanya sirat, maka itu dikatakan harus dihad. Berarti zina, hukuman had, hukuman rajam itu bagi orang yang zina. In wati'a haitsu wajabal hadu lam yathabutil mahri wal ama ba'dahu. Adapun jika hukum had dikenakan padanya, maka kewajiban membayar mahar ditiadakan. Begitu pula hubungan nasab dan masa idah untuk wanita tersebut. Karena apa? Itu zina. Ya. Had dilaksanakan tidak ada mahar dan tidak ada nasab. Karena apa? Harus dilakukan hubungan, karena itu adalah merupakan hubungan zina. Nah, itu. Ini saja presentasi dari kami. Saya cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kami telah, apabila saya dalam memahamkan ini ada sebuah kesalahan dalam bab mut'ah. Jadi pada kesimpulannya, nikah mut'ah itu dalam kitab Fathul Mu'in ditegaskan, ya saya ambil kesimpulan itu tidak ada. Adanya nikah yang resmi. Nikah yang menggunakan wali, yang ada walinya, yang ada saksinya, dan ada maharnya, juga ada sifatnya. Kesimpulannya, nikah mut'ah itu tidak ada dalam kitab Fathul Mu'in. Walhamdulillahirabbil alamin.